disiapkan. Bisa ini tidak. Istiroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Anjali hadiroh. Anissa Malia hadiroh. Dewi sakit Bu. Ya. Sakit apa dia? Bu Cici hadiroh. Istiqomah hadiroh. Potika Masuk. kenapa dia? Apa Bu? Oke. Jadi pada masuk ya. Ibu bagian dulu materinya buat kalian. Ini silakan. Oper ke belakang aja ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kurban dan akikah. Ada yang tahu kurban itu apa? Kurban itu adalah penyembelihan. Hewan yang diperbolehkan pada saat hari raya apa? Kurban atau Idul Adha. Nah, hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad. Ada yang tahu sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang dianjurkan. Ya benar. Sunnah muakkad artinya ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat dan hampir mendekati wajib. Nah, ketentuan kurban itu ditulis juga dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-34. Coba Anjali artinya apa? Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran surat Al-Hajj. Ya benar ya. Nah jadi hukum melaksanakan kurban itu terdapat di Quran surat Al-Hajj ayat 34. Kemudian di dalam kurban juga itu ada ketentuannya. Ketentuan kurban itu terdapat di ketentuan hewan kurban. Pasti kita tahu ya, nggak semua hewan itu bisa dijadikan kurban. Hanya beberapa hewan tertentu. Contohnya seperti domba, kambing ya benar, sapi, lalu unta. Nah, dari hewan tersebut juga tidak semua hewan yang sudah ditentukan ini juga bisa dijadikan kurban. Ada beberapa ketentuan diantaranya. Contoh, domba yang akan dijadikan hewan kurban itu harus berumur kurang lebih berapa tahun? 1 tahun. Ya benar, 1 tahun sempurna atau memasuki tahun yang kedua. Kambing, ada yang tahu berapa umurnya? Syarat-syarat kambing untuk dijadikan kurban? Berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. Ya benar. Jadi kambing itu dinyatakan sah apabila sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. Kalau untuk sapi? 2 tahun sempurna masuk tahun yang ketiga. Ya benar.
tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa hal dalam memilih hewan kurban. Nah, hewan kurban ini juga tidak sah untuk dijadikan hewan kurban apabila tidak memenuhi syarat. Bisa coba Cici, hewan kurban yang tidak memenuhi syarat itu seperti apa? Hal-hal yang menyebabkan hewan kurban tidak sah itu antara lain yaitu hewan yang salah satu matanya buta atau cacat, binatang pincang pada salah satu kaki, hewan yang sakit dan sangat kurus, binatang yang terputus sebagian atau seluruh telinganya, serta sebagian atau seluruh ekornya. Ya, benar ya. Nah, jadi dalam untuk memilih hewan kurban itu tidak sembarangan. Walaupun sudah benar hewan yang akan dijadikan itu adalah domba, kambing, sapi, unta, dan lain sebagainya. Tetapi jika hewan tersebut cacat seperti buta, matanya sebelah atau pincang, atau kemudian sakit ataupun terlalu kurus, hewan tersebut tidak bisa dijadikan hewan kurban. Ya, paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, kemudian kurban. Siapa sih yang berhak menerima kurban ini? Ada yang tahu? Istiqomah. Coba istiqomah. Jelaskan. Siapa saja sih yang berhak menerima hewan kurban ini? Jadi yang dapat menerima daging kurban itu yang pertama orang yang berkurban dan keluarganya, terus kerabat dan fakir miskin. Ya. Jadi daging kurban tidak hanya dibagikan atau dimakan oleh orang yang berkurban ataupun dengan keluarganya saja, tetapi juga dalam ketentuan berkurban ini dianjurkan untuk membagikan atau diberikan kepada orang lain hewan kurbannya, seperti kerabat, fakir dan miskin. Kerabat ini adalah termasuk teman atau tetangga sekitar. Nah, mereka ini berhak menerima daging hewan kurban sebagai daging yang diperbolehkan dan diberikan kepada mereka, walaupun mereka kaya. Paham semua ya tentang kurban? Sudah, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Oke. Kalau sudah paham, kita akan mendemonstrasikan bagaimana sih cara penyembelihan hewan kurban dan cara pelaksanaan hewan kurban. Untuk ini, Ibu minta perwakilan dari kalian, Cici sama Anjali ya, bisa maju ke depan. Kita akan praktik cara penyembelihan hewan kurban dan pelaksanaan hewan kurban ini. Bisa maju ke depan? Ya, Bu. Singkat dulu nggak? Jadi tolong yang lain perhatikan. Nah, di sini Ibu ada sebuah boneka domba. Kita anggap aja ini domba beneran ya, dan kita akan mensimulasikan bagaimana cara menyembelih hewan kurban. Nah, di bukunya sudah ada ya, untuk menyembelih hewan kurban itu, coba Anjali. Iya, Bu. Penyembelih itu dihadapkan ke arah kiblat. Kiblat kita ke arah mana? Sana, Bu. Ya, benar. Penyembelih dan hewan kurban diarahkan ke kiblat. Kemudian penyembelih memotong urat nadi kerongkongan hewan tersebut. Dibalikan. Nah, kemudian potong urat nadi leher dan kerongkongan sampai putus. Dan saat menyembelih hewan kurban itu harus membaca berbagai runtutan doa. Coba Cici bacakan doanya untuk menyembelih hewan kurban seperti apa? Jadi yang pertama yaitu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu menyebut takbir Allahu Akbar sebanyak 3 kali dan tahmid 3 kali. Allahu Akbar, walillahilham. Kemudian membaca salawat Nabi yang bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya yaitu membaca doa menyembelih hewan. Bunyi doanya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Setelah membaca doa tersebut dibaca ketika hendak menyembelih ya, dan ketika menyembelih juga membaca doa tersebut. Jadi selesai membaca doa, selesai juga menyembelih. Nah, penyembelihan ini harus memutuskan 2 urat nadi. Yang pertama urat nadi kerongkongan dan urat nadi pernapasan. Nah, setelah hewan tersebut sudah disembelih, maka hewan tersebut bisa digantung dan dikuliti.
Ya, seperti ini. Setelah dikuliti, hewan tersebut bisa dipilihkan bagian-bagian mana yang bisa dikurbankan, seperti dagingnya, hatinya, dan lain sebagainya. Setelah itu baru bisa dibagikan. Setelah itu baru bisa dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima kurban. Seperti tadi ya, kerabat, tetangga, dan keluarga yang berkurban. Udah ya, terima kasih. Terima kasih kepada Anjali dan Cici yang telah berpartisipasi. Itulah tadi cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Mata Ibu ada games untuk kalian, yang dimana Ibu ada, senang ya ada games. Iya, Bu. Ada, tenang aja. Ibu ada reward buat yang bisa menjawab sebanyak mungkin. Di sini Ibu ada stick. Nah, sticknya dimulai dari Anjali. Ibu akan memutarkan sebuah lagu, dan itu harus muter ya ke teman-temannya. Di mana lagu tersebut berhenti dan orang tersebut yang memegang tongkat tersebut itu dia yang maju ke depan. Nanti pokoknya yang bisa jawab pertanyaan Ibu itu dapat reward. Oke? Oke. Mulai aja ya. Yuk, 1, 2, 3. Ayo, ayo. Pelan-pelan aja. Gak apa-apa, malah dapat hadiah. Oke, 3, 2, 1. Ayo, siapa yang pegang terakhir tadi? Cici, Bu. Cici, silakan maju. Maju. Siapa? Mari ya, Ibu kasih Cici, Kristi, terus Nisa, kemudian Anjali. Cici, jadi tugas kamu di sini, Ibu sudah ada nama-nama, materinya nggak jauh dari kurban dan akikah. Sini adalah Cici memperagakan apa yang Ibu tulis di sini ya. Dan tugas kalian adalah menebak apa yang diperagakan oleh Cici. Oh iya, Bu. Siap. Oke, yang pertama, Cici nggak boleh bersuara ya, hanya memperagakan saja. Semuanya aku pilih satu, Bu. Dari nomor 1 dulu. Dan tugas teman-teman kalian itu menjawabnya ya, yang banyak menjawab dia yang menang. Oke, nomor 1 ya, Bu. Sebu. Ya, coba istiqomah. Ya, jawabannya gajah. Benar sih, gajah. Ya, benar. Gajah. Silakan pilih lagi. Yang kedua ya. Ayo, Cici yang benar peragakannya. Ayo, siapa? Lagi. Turun dulu, Bu. Turun dulu. Anissa, burung. Salah. Saya. Ya, jadi apa? Kupu ya? Salah. Ya, istiqomah. Monyet. Salah ya. Oh, kayak gimana? Ayo, kamu. Ya, ya, Anissa. Ayam. Ya, benar. Anissa dapat 1. Kemudian lagi Cici. Tuh, apa tuh kayak gitu? Itu apa? Ini tuh apa? Paruh ya? Paruh. Kemudian ada sayap. Apa tuh? Ayo, cepat. Isti, Bu, isti. Ya, Isti apa? Burung. Salah. Tetet. Lagi Cici. Dia yang lebih banyak lagi ya. Jangan kayak gini. Ada burung, ada paruh, kemudian bersayap seperti ini. Ayo Cici, ayo. Ayo, apa yang lain? Pas? Bebek. Ya, benar. Kok Anjali ketinggalan? Ayo, cepat. Lagi. Kaki 4. Yang keempat.
Orang bisu. Badannya besar atau bagaimana? Tuh, badannya besar ada tanduk. Kayak mana tuh? Ayo, ada yang tahu? Beruang. Oh, bukan. Domba. Oke. Benar? Yeay. Ayo, semuanya sudah dapat dua semua ya. Ibu ada reward buat kalian yang bisa. Besar. Oh, ada punuknya. Duh, maaf ibu keceplosan. Benar ya Isti, itu rezeki Isti ya Bar. Ya, yang lain. Sebo sapi. Oh, ya. Nisa ketinggalan poinnya. Jangan paling kalian ngejawab. Isti kamu antusias sekali ya. Apa Istinya jawabannya? Jadi Maaf ya. kurang ajar. Jadi apa jawabannya? Monyet. Ya, monyet. Wow. Udah. Udah berapa? 2, 7, 4, 12, 9 ya? 8 ya. Oke, terima kasih Cici. Sudah selesai ya gamesnya. Besok ketahuan untuk kita semua. Jadi hasil akumulasi sementara atau seluruhannya ya. Itu Isti mengungguli ya. Dia bisa menjawab 4 pertanyaan, Nisa jawab 2 dan Anjali jawab 3. Untuk istiqomah nanti rewardnya di belakang aja ya. Ya, Bu. Beri tepuk tangan untuk istiqomah yang udah bisa menjawab. Nah, materi selanjutnya adalah akikah. Ada yang tahu nggak sih akikah itu apa? Sebo. Ya, Anjali. Jadi akikah itu menurut bahasa ia berarti pemotongan. Secara istilah ialah pemotongan hewan dalam syariat Islam sebagai bentuk ucapan rasa syukur umat Islam kepada Allah atas bayi yang dilahirkan dengan syarat-syarat tertentu menurut syariat ajaran Islam. Ya, apa yang disampaikan oleh Anjali tadi, akikah adalah pengorbanan atau penyembelihan hewan dalam syariat Islam sebagai bentuk ucapan rasa syukur umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala atas bayi yang dilahirkan dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan syarat ajaran Islam. Coba istiqomah, hukum akikah itu apa? Hukum akikah yaitu hukum akikah bagi orang tua yang baru melahirkan anaknya adalah sunnah muakkad dan sebagian ulama menyebutkan bahwa akikah itu wajib. Pada hari itu anak dicukur rambutnya dan diberi nama. Ya benar. Hukum akikah itu sunnah muakkad, tetapi ada beberapa ulama yang berpendapat akikah itu wajib. Kemudian untuk pelaksanaan akikah itu ada waktu-waktunya. Iya, Coba Cici, waktu pelaksanaan akikah itu apa? Berapa? Jadi waktu pelaksanaan akikah itu disyariatkan pada hari ke-7 kelahiran anak. Namun jika hari ke-7 terlewatkan, maka pelaksanaan akikah pada hari ke-14 atau hari ke-12. 21 ya. Iya. Jadi waktu pelaksanaan akikah itu 7 hari setelah bayi dilahirkan. Walaupun terlewat bisa 14 hari ataupun 21 hari. Ataupun jika memang tidak mampu itu bisa kapan saja, dan bahkan mungkin kita sendiri yang belum dilaksanakan akikah oleh orang tua kita karena pada saat itu tidak mampu, kita bisa mengakikah diri sendiri. Kemudian akikah ini ada beberapa syarat. Apa? Ada yang mau coba? Ya Bu, Ya, Cici. Syaratnya dulu ya. hewan akikah ya Bu? Iya. Jadi ketentuan atau syarat hewan akikah itu sama halnya dengan ketentuan atau syarat hewan kurban, yaitu cukup umur, yang artinya telah mencapai atau lebih dari 1 tahun dan hewan tersebut sehat atau terhindar dari cacat fisik. Ya, dan untuk akikah bayi laki-laki itu 2 ekor kambing dan perempuan 1 ekor kambing. Ya. Itu tadi materi kita tentang akikah. Ada yang mau ditanyakan tentang akikah? Cukup semuanya? Oke, kalau udah cukup kita akan mendemonstrasikan cara pelaksanaan akikah. Untuk itu Ibu meminta istiqomah dan
Anissa untuk mensimulasikan bagaimana cara pelaksanaan akikah. Bisa maju ke depan. Jadi di sini kita akan mensimulasikan bagaimana cara pelaksanaan akikah. Untuk pelaksanaan akikah itu kita harus menyiapkan hewan untuk akikah. Hewan untuk akikah itu apa? Kambing ataupun domba. Nah, di sini Ibu udah ada boneka kambing. Anggap aja ini kambingnya ya. Nah, untuk penyembelihan hewan akikah itu sama seperti penyembelihan hewan pada biasanya, yaitu memutuskan dua urat kerongkongan dan urat pernapasan sampai putus, dan kemudian sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hewan akikah ini ataupun hewan akikah ini untuk dibagikan kepada masyarakat itu harus bentuk dalam keadaan matang. Kemudian setelah dimasak, disunahkan atau dianjurkan dimakan sebagian yang pemilik atau yang berakikah, ya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah mencukur rambut bayi, kemudian memberi nama bayi tersebut. Lalu setelah itu mendoakan bayi tersebut. Coba Istiqomah simulasikan bagaimana cara memotong rambut bayi. Ya, benar, potong, kemudian taruh di tempatnya. Setelah itu berikan nama bayi tersebut. Siapa namanya? Namanya siapa? Cici Sriwijwan. Kemudian berikan doa kepada bayi tersebut sambil menyentuh ubun-ubunnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nuru samawati wa nurusi samsi wal qamari. Allahumma sirullahi nurun nubawati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah tadi cara simulasi pelaksanaan akikah. Terima kasih untuk Anissa dan Istiqomah atas partisipasinya. Silakan kembali duduk. Untuk evaluasinya, Ibu mau kalian menyimpulkan hikmah dari berkurban dan akikah. 15 menit dari sekarang. Ibu tinggal sebentar ya. Iya, Bu. Gimana, udah semua? Sudah mengerjakan? Ada yang mau menyampaikan apa saja sih hikmah berkurban dan akikah itu? Ya, Istiqomah, silahkan jelaskan hikmah berkurban. Berkurban aja dulu ya, nanti akikahnya ada yang lain. Ayo, apa saja sih hikmah berkurban itu? Ya, jadi menurut saya, Bu, hikmah berkurban itu yaitu ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, meningkatkan ciri keislaman, terus menegakkan syiar Islam, Ya, terus dibalas kebaikan setiap helai hewan kurban, ya. dan merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kurban lebih baik daripada sedekah. Ya, jadi benar ya, itulah tadi hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan berkurban. Kemudian coba Cici, hikmah berakikah itu apa? Melaksanakan akikah. Jadi hikmah berakikah itu yaitu satu, melaksanakan sunnah Nabi dalam meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, melindungi dari godaan dan gangguan setan yang mengikuti sang bayi ketika baru lahir, merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah dan ucapan rasa syukur pada karunia yang telah diberikan di dunia berupa keturunan, dapat memperkuat tali kerukunan dan persaudaraan antar masyarakat, membebaskan anak dari ketergadaian, pembelaan orang tua di hari kemudian, menghindarkan anak dari musibah dan kehancuran, pengungkapan rasa gembira demi tegaknya Islam dan keluarnya keturunan yang kemudian di kemudian hari akan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW, dan sumber jaminan sosial dan menghapus kemiskinan di masyarakat. Ya. Terima kasih. Coba beri tepuk tangan kepada Cici dan Istiqomah. Ya, itulah tadi hikmah pelaksanaan kurban dan akikah. Jadi kurban itu adalah penyembelihan hewan pada saat dilakukan pada saat hari raya Idul Adha, dan akikah penyembelihan hewan ketika wujud rasa syukur orang tua kepada bayi yang berlahir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Kalian jangan lupa jaga kesehatan, jangan sampai sakit karena kita masih dalam di masa pandemi COVID-19 saat ini ya, seperti ini. Pesan Ibu kepada kalian,
Jangan putus asa, tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Siap, Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti apa namanya? Yang tugas kurban dan akikah tadi hikmahnya dikumpulkan di meja Ibu ya. Iya, Bu.